materi teorema polinom ya, karena masuk ke teorema faktor. Nah, apa ya yang pasti teorema faktor sebenarnya mirip sama kayak teorema sisang. Intinya ya pakai yang teorema sisa kemarin, itu akan ada fungsi fx yang dibagi antara maksimal ada fx sama dengan hx kali px pembaginya ya, ditambah sisanya. Prinsipnya sebenarnya sama, cuman yang namanya teorema faktor berarti sisanya itu 0. Jadi kalau pembaginya x min a, maka fa-nya sama dengan 0. Nah, itu. Jadi sisanya 0. Ini si sx-nya dihilangkan. Tuh. Nah, ini penjelasannya jika x min a merupakan faktor yang cukup banyak fx, maka fa sama dengan 0. Itu ya. Adalah akar dari suku banyaknya. Jadi x sama dengan a itu adalah akar dari suku banyaknya. Tuh. Jika fx dibagi x min b, maka x min b faktor fx, sehingga apa namanya, si fb-nya sama dengan 0. Nah, langkah-langkah memfaktorkannya atau mencari akar-akarnya gimana? Pertama, tentukan faktor bulat dari konstanta A0. Kan suku banyak itu kan ada A0 nih, paling belakang nggak ada variabelnya. Itu kan faktor bulatnya. Nah, tentukan hasil dari A0 per suku derajat tertingginya. Koefisien derajat tertingginya. Dalam bentuk plus minus ya nanti ya. Nah, kemudian dibikin x min a per 0 itu adalah faktor yang mungkin. Faktor-faktor rasional yang mungkin. Dari situ, dengan coba-coba, substitusikan nilai yang ini tadi nih ke fungsi fx-nya. Maka dapatlah, kalau yang hasilnya sama dengan 0, maka dapat x min yang dicoba tadi itu salah satu faktornya. Tuh. Terus gunakan cara Horner untuk mencari faktor lainnya. Jadi kalau udah ketemu 1, kalau biasanya kalau pangkatnya 3 atau 4, udah ketemu 1, tinggal sisanya di Horner aja. Tapi kalau pangkatnya lebih dari 4, ya nggak harus pakai gini lagi. Coba-coba lagi, dimasukin lagi yang hari yang faktor bulat sehari, faktor bulat konstanta dibagi sama koefisien derajat tingginya. Tuh, bisa dipahamin ya. Ini di screenshot dulu biar bisa dicatat ulang. Lebih jelasnya nanti contoh soal. Nah, contohnya yang pertama, jika x min 2 adalah salah satu faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus mx kuadrat plus 7x plus 6, maka tentukan faktor lainnya. Ya udah, langkah pertama kita cari m-nya dengan cara substitusi. X min 2-nya dibikin 0 ya, maka x-nya sama dengan 2. Berarti f2-nya sama dengan 0, karena kan faktornya kan. Tinggal dimasukin, 2 pangkat 3 kan 8 kali 2, 16. Kan? Ditambah 2 pangkat 2, 4 kali m, ditambah 7 kali 2, 14, tambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita dapat, ini kan 36 ya, pindah ruas min 36. 4m-nya min 36, maka m-nya min 9. Nah, kemudian fungsinya kan jadi ini. Ini kan udah satu faktornya kan udah tahu. Kita bisa gunakan Horner untuk cari faktor lainnya. Ini kan pangkat 3 doang. Jadi kan x-nya sama dengan 2 ya, karena kan x min 2 sama dengan 0. Kita Horner, ini udah urut ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, nggak ada x-nya, udah urut, tinggal tulis ulang. Nah, 2-nya turun, kali 2, 4, ditambah jadi 5, kali 2 min 10, ditambah jadi min 3, kali 2 min 6, jumlah habis. Nah, kalau nggak 0 berarti ada yang salah ngitung, kalau nggak 0. Kan x min 2 itu faktor dari fungsinya. Berarti ini jadi
2x kuadrat min 5x min 3 ya. Nah, hasil baginya kan. Nah, ini kan sama dengan 0. Kalau faktorin lagi. Kan 2x plus 1 sama 2x. Itu kan min 1 ya. Salah. Harusnya 2x min 3. Nah, maka dari sini kita dapat faktor lainnya adalah 2x plus 1 dan 2. Dan x min 3. Tuh. Kan x-nya. Kalau ditanya akarnya berarti x-nya itu min setengah sama 3. Itu kalau akarnya. Tapi kalau faktor bentuknya gini ya. Tuh. Tuh silakan di screenshot kalau udah paham. Kita lanjut. Contoh yang kedua, agar bentuk pecahan x pangkat 3 plus 2px kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat plus x 6 dapat disederhanakan. Maka nilai P ya otomatis harus bisa dicoret dong. Nah, agar dapat disederhanakan, maka pembilang harus memiliki faktor yang sama dengan penyebutnya, biar bisa dicoret kan. Nah, langkah pertama, kita faktorkan dulu penyebutnya. Itu kan x kuadrat min x min 6 nih. Difaktorin kan jadi x min 3 dikali x plus 2 ya. Kan kalau dicek x kuadrat min 3x plus 2x berarti min x, min 3 kali 2 berarti min 6. Juga merupakan faktor bilangnya ini. Maka langkahnya ya kita bikin 0 nih penyebutnya, pembaginya. Untuk faktor x min 3, berarti kan dibikin x-nya sama dengan 3. Masukin sini, maka F3-nya 0. Berarti kan 3 pangkat 3, 27. Ditambah 9 kali 2P, 18P plus 1 sama dengan 0. Maka dapat 18P-nya min 28. P-nya berarti min 14 per 9. Itu untuk yang X min 3. Nah, satunya untuk faktor X plus 2. Berarti kan X-nya sama dengan min 2 ya. Masukin sini F min 2-nya 0. Berarti kan min 2 pangkat 3 min 8. Ditambah 8P plus 1. Kan jadi 8P-nya 7. Maka dapat P-nya 7 per 8. Jawabannya ada 2 ya. Maka nilai P-nya bisa min 14 per 9 atau 7 per 8. Tuh. Ya, bisa dipahamin. Oke, kalau udah disebut kita lanjut ya. Contoh yang ketiga. Nah, tentukan faktor-faktor linier dari suku banyak berikut. 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat minus 4x min 3. Nah, ini kita gunakan tadi langkah-langkah menentukan faktor liniernya. Ya kan? Langkah-langkahnya gimana tadi? Yang pertama kan kita lihat koefisiennya tuh. Koefisiennya, konstantanya maksudnya. Kan min 3 nih. Min 3 itu kan faktor-faktor yang mungkin bisa 1, bisa min 1, bisa 3, sama bisa min 3 ya. Nah, koefisien derajat tertingginya kan 2. X pangkat 3 kan 2. Maka yang pembaginya kan bisa plus minus 1 atau plus minus 2 ya. Maka kita coba-coba nih faktor apa namanya dari atau akar dari ini kan M per N ya. Yang pertama kalau ini dibagi ini ya kan, berarti kan plus minus 1 dibagi plus minus 1 ya bisa plus minus 1. Plus minus 1 dibagi plus minus 2 berarti kan jadi plus minus setengah gitu kan. Ini ada satu lagi harusnya plus minus 3 dibagi plus minus 1 harusnya plus minus 3. Plus minus 3 dibagi plus minus 2 itu plus minus 3 per 2. Tapi ini ditulis 3 aja. Karena kayaknya pakai yang ini aja udah dapat. Kita coba misalkan X-nya sama dengan 1. Kita substitusi ketemu suku banyak nih. Hasilnya 0 apa enggak kan? Langkah berikutnya. Nah, berarti F1 2 pangkat 1 pangkat 3 1 kali 2 ya, tambah 5 min 4 min 3. Habis ya. Berarti 1 ini adalah akar dari si ini, otomatis faktornya kan X-nya X sama 1 salah satu akarnya, maka faktornya tinggal X min 1. Jadi kalau ditanya akar itu dibentuknya gini, kalau faktor bentuknya kayak gini ya. Tuh. Ini bedanya akar sama faktor. Ya hasilnya mah sama aja ya.
Nah, kalau udah ketemu salah satu akar atau salah satu faktornya, ya tinggal honor aja sisanya. Kita honorin, nanti kan dapat 1 udah dapat nih. Ini udah urut ya, 2, 5, min 4, min 3. Mau tulis, 2-nya turun, kali 1, 2, ditambah jadi 7, kali 1, 7, ditambah jadi 3, kali 3, ditambah habis. Maka faktornya jadi 2x kuadrat plus 7x plus 3. Ini kita faktorin lagi, berarti kan jadi 2x plus 1 sama x plus 3 ya. Nah, maka faktor lainnya, faktornya kan x min 1, faktor lainnya ini nih. Jadi, faktor-faktor linear suku banyak tersebut adalah x min 1 yang pertama ya. Kemudian 2x plus 1 yang ini, sama x plus 3 yang ini. Tuh ada 3, karena kan pangkat 3. Kemungkinan dia pasti 3. Tapi bisa juga cuma 2, yang satunya kuadrat, bukan ini ya. Kalau nggak bisa difaktorin lagi. Loh, udah jelas? Kita lanjut ya kalau udah jelas ya. Teorema faktor. Ada aturan tanda dari Descartes. René Descartes adalah orang pertama kali yang perkenal penggunaan penggunaan alfabet ABC untuk menyatakan konstanta dan huruf alfabet X, Y, Z itu menentukan sebagai variabel. Itu yang menentukan di fungsi itu ABC itu sebagai yang koefisiennya sampai yang konstanta itu, sedangkan X, Y, Z itu sebagai variabelnya di suatu fungsi. Hukum atau aturan dari Descartes adalah yang pertama, jumlah faktorial positif, ini teori ya, dari suku banyak fx sama dengan jumlah pergantian tanda dari suku-suku fx atau sama dengan jumlah tersebut dikurang bilangan genap positif. Nah, jadi jumlah faktorial positif itu bisa ditentukan dengan cara lihat suku banyak fx-nya. Jika sama itu faktorial positif itu sama dengan jumlah pergantian tanda dari suku-suku fx-nya atau sama dengan jumlah tersebut dikurangi bilangan genap positif. Jadi misalkan mana ya, contohnya biar jelas ya. Itu yang faktorial positif ya. Faktorial positif berarti dilihat dari jumlah pergantian tanda dari suku-sukunya atau sama dengan jumlah tersebut dikurangi bilangan genap positif. Kalau yang faktorial negatif itu dilihat dengan dari jumlah pergantian tanda dari suku-suku f min x atau sama dengan jumlah tersebut dikurangi bilangan genap positif. Ini teorinya screenshot dulu aja. Jadi biar lebih jelas kita contoh soal ya. Contohnya, tentukan banyak faktorial positif dan negatif dari x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11x dan ini ya min 6. Nah ini kan ada 4 suku nih. Awalnya positif, kemudian negatif, positif, negatif. Berarti kan dia ganti tandanya itu, ini yang fx-nya yang buat nyari faktorial positif dulu ya. Ganti tandanya kan berarti 1, 2, 3 ya. Kan ada 3 kali pergantian tanda. Dari plus ke min, min ke plus, plus ke min. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa banyak faktorial positifnya itu 3. Bisa 3-nya. Kan pangkat 3 ya, bisa 3-3-nya. Atau bisa juga 3 dikurangi bilangan genap. Jadi kan bilangan genap yang sebelum 3 kan 2, berarti 3 kurang 2, 1. Misalkan ada 5 nih, gimana? Ada 5 suku ya, berarti kan 5 kali pergantian misalkan. Berarti kan faktor positif bisa 5, atau dikurangi 2 berarti 3, dikurangi 4 berarti 1. Berarti bisa 5, bisa 3, bisa 1. Tapi kalau cuma ada 3 kali pergantian, dan maka banyak faktorial positif bisa 3 atau 1. Tuh. Ini tanya cuma banyaknya doang ya, bukan dicari faktorial positifnya. Nah, gimana kalau faktorial negatifnya? Maka kita cari f min x-nya dulu nih. X min x pangkat 3 kan min x. Ini kan tetap ya karena kuadrat. Ini berubah jadi negatif nih tetap. Ternyata ini nggak ada perubahan.
bahan tanda, semua negatif. Nah, tidak ada yang berganti tanda, otomatis kesimpulannya tidak ada faktorial negatif. Kesimpulannya, suku banyak fx kemungkinannya yang pertama, memiliki 3 faktorial positif dan tidak punya faktorial negatif. Atau punya satu faktorial positif dan 2 faktor tidak real, karena kan faktorial negatifnya nggak ada. Jadi ada 2 kemungkinan kalau kita gabung. Bisa 3-3-nya real positif, bisa yang real positifnya cuma 1, tapi yang 2 itu tidak real. Biasanya bentuknya kuadrat nanti. Itu nggak bisa difaktorin.